Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, izin para audiens, izin semuanya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Aid Lapwan. Saya dari kelas TPTP 6B. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana penerapan budaya mutu dalam mendukung good agricultural practice atau GAP dan good handling practice atau GHP. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi saat ini produk pertanian tidak hanya bersaing di pasar lokal, tetapi juga di pasar nasional dan internasional. Konsumen juga menuntut produk yang berkualitas tinggi, aman, dan memiliki nilai tambah. Jika kualitas tidak konsisten, maka daya saing akan menurun. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan semakin tinggi. Produk harus bebas dari kontaminasi, residu pestisida berlebihan, serta memenuhi standar mutu tertentu. Oleh karena itu, proses budidaya dan penanganan harus mengikuti praktik yang baik. Standar nasional dan internasional semakin ketat. Banyak regulasi dan standar yang harus dipenuhi, seperti standar sertifikasi pertanian dan sistem jaminan mutu. Tanpa penerapan sistem yang baik, produk bisa ditolak pasar. Jadi, perlu sistem terpadu dari hulu ke hilir. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan yang pertama budaya mutu sebagai fondasi, lalu penerapan GAP atau Good Agricultural Practice pada tahap budidaya, penerapan GHP pada tahap penanganan. Jadi ketiganya harus berjalan terintegrasi agar kualitas produk tetap terjaga hingga ke konsumen. Adapun permasalahan pada penerapan budaya mutu ini, yang pertama pengawasan dan evaluasi yang belum maksimal. Jadi tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang rutin, kesalahan dapat tidak terdeteksi di awal. Lalu perbaikan tidak dapat dilakukan tepat waktu, dan masalah yang sama dapat terulang kembali di waktu kemudian. Lalu selanjutnya itu kualitas produk juga belum konsisten. Dalam praktik lapangan, kualitas produk seringkali berbeda antara satu periode dengan periode lainnya. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor, yaitu perbedaan cara kerja, kurangnya standar yang dipatuhi, tidak adanya kontrol mutu yang konsisten, akibatnya kepercayaan konsumen dapat menurun. Lalu ada penerapan standar yang belum optimal. Walaupun sudah ada pedoman seperti GAP dan GHP, tapi kenyataannya SOP tidak selalu dijalankan secara disiplin. Dokumentasi yang tidak lengkap, prosedur yang hanya dijalankan saat ada audit atau pemeriksaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar mutu belum menjadi budaya kerja. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian budaya mutu itu sendiri. Jadi, budaya mutu merupakan suatu sistem nilai, keyakinan, dan kebiasaan kerja yang berkembang dalam suatu organisasi, yang menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas. Budaya mutu tidak hanya berkaitan dengan adanya standar atau prosedur tertulis, tetapi lebih pada bagaimana seluruh anggota organisasi memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga serta meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Dalam budaya mutu, kualitas bukan sekedar target yang ingin dicapai, melainkan menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku sehari-hari. Adapun konsep budaya mutu, budaya mutu tidak hanya berkaitan dengan keberadaan standar atau prosedur kerja tertulis, tetapi lebih kepada pola pikir, nilai, dan kebiasaan kerja yang menempatkan kualitas sebagai prioritas utama. Dan dalam budaya mutu, setiap individu memiliki kesadaran bahwa mutu adalah tanggung jawab bersama dan harus dijaga secara konsisten. Budaya mutu juga menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan, di mana setiap proses selalu dievaluasi dan ditingkatkan. Dengan memahami konsep ini, peserta diharapkan menyadari bahwa kualitas bukanlah hasil kebetulan,
melainkan hasil dari sistem dan komitmen yang dibangun secara dasar. Tanggung jawab pimpinan atau bagian pengawasan saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh anggota organisasi. Jadi setiap individu, mulai dari manajemen hingga pelaksana lapangan, memiliki peran dalam menjaga kualitas. Ketika semua pihak memiliki kesadaran yang sama terhadap pentingnya mutu tadi, maka standar kerja akan lebih mudah diterapkan secara konsisten. Jadi dengan demikian, budaya mutu dapat dipahami sebagai fondasi utama dalam penerapan sistem kerja yang berkualitas. Tanpa budaya mutu, standar dan prosedur hanya akan menjadi dokumen formalitas. Namun dengan budaya mutu yang kuat, kualitas akan menjadi kebiasaan yang tertanam dalam setiap proses kerja. Baik, bagian selanjutnya itu penjelasan mengenai standar dan prosedur atau SOP-nya itu sendiri. Budaya mutu harus didukung oleh standar kerja dan prosedur operasional yang jelas. Jadi standar ini berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan pekerjaan agar hasil yang diperoleh konsisten dan terukur. Prosedur yang terdokumentasi dengan baik membantu mengurangi kesalahan serta memastikan setiap tahapan dilakukan dengan cara yang benar. Namun keberadaan standar aja tidak cukup. Yang terpenting adalah konsistensi dalam pelaksanaannya. Kepemimpinan sangat memiliki peran sentral dalam membangun dan menjaga budaya mutu ini. Pemimpin yang berkomitmen terhadap mutu akan menjadi teladan dalam menjalankan standar kerja itu. Mereka dapat mendorong disiplin, memberikan arahan yang jelas, serta mendukung perbaikan berkelanjutan. Tanpa dukungan dan komitmen pemimpin, budaya mutu sulit berkembang secara optimal. Selanjutnya, ada pun manfaat penerapan secara terpadu, yaitu jika ketiganya dapat diterapkan secara konsisten, maka kualitas produk akan lebih terjamin, kehilangan hasil dapat ditekan, dan efisiensi kerja dapat meningkat. Selain itu, penerapan terpadu juga akan meningkatkan daya saing produk di pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Jadi dengan demikian, integrasi budaya mutu, GAP dan GHP bukan hanya penting dari sisi teknis, tetapi juga strategis untuk keberhasilan suatu organisasi atau usaha. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai Good Agriculture Practice. Jadi Good Agricultural Practice atau GAP ini merupakan seperangkat pedoman dan prinsip dalam kegiatan budaya pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang aman, bermutu, ramah lingkungan, serta berkelanjutan. GAP mengatur bagaimana proses produksi dilakukan sejak tahap awal hingga panen, agar memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Penerapan GAP membantu memastikan bahwa setiap tahapan budidaya dilakukan secara sistematis dan terkontrol. GAP tidak hanya mengatur teknik budidaya, tetapi juga mencakup aspek pengolahan sumber daya, penggunaan input pertanian, serta perlindungan terhadap lingkungan dan tenaga kerja. Dengan adanya pedoman yang jelas, petani atau pelaku usaha dapat menjalankan proses produksi secara lebih terarah dan konsisten. Standar ini membantu mengurangi risiko kesalahan kontaminasi dan kerusakan hasil yang dapat menurunkan mutu produk. Selanjutnya, mengenai tujuan agriculture practice atau GAP. Yang pertama, menjamin keamanan produk. Salah satu tujuan utama GAP adalah memastikan bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Keamanan ini mencakup pengendalian residu pestisida, cemaran biologis, serta potensi bahaya lainnya yang dapat membahayakan konsumen. Dengan penerapan prosedur budidaya yang benar, risiko kontaminasi dapat ditekan sejak awal proses produksi. Lalu menjaga kelestarian lingkungan. Dalam menjaga keseimbangan lingkungan, GAP mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengolahan tanah, air, pupuk, serta pestisida. Dalam praktik yang ramah lingkungan, kegiatan pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
Lalu dapat melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja. Jadi penerapan GAP dapat menjamin keselamatan tenaga kerja, prosedur kerja yang aman, penggunaan APD, serta pengolahan bahan kimia yang benar akan mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada manusia yang terlibat dalam proses produksi. Jadi, good agriculture practice ini merupakan bagian penting dalam sistem manajemen mutu di sektor pertanian. Jadi penerapan membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, berkualitas. Adapun tujuan lain dari good agriculture practice ini yaitu dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Jadi dengan menerapkan GAP, produk pertanian lebih mudah diterima di pasar nasional maupun internasional. Standar ini sering menjadi persyaratan dalam sistem perdagangan modern. Oleh karena itu, GAP berperan dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Jadi secara keseluruhan, untuk tujuan GAP ini menciptakan sistem produksi pertanian yang aman, berkualitas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Penerapannya menjadi fondasi yang penting dalam mendukung sistem manajemen mutu secara menyeluruh. Nah, untuk prinsip-prinsip good agricultural practice atau GAP itu sendiri, yang pertama itu pengelolaan lahan yang baik. Prinsip pertama dalam GAP adalah pengolahan lahan yang secara tepat dan berkelanjutan. Jadi lahan harus dipersiapkan dengan memperhatikan kesesuaian jenis tanah, kemiringannya, serta potensi erosi. Praktik konservasi seperti pengendalian erosi, pengelolaan drainase, dan pemeliharaan kesuburan tanah menjadi bagian penting untuk menjaga produktivitas jangka panjang tanpa merusak alam. Lalu yang kedua, penggunaan benih atau bibit yang berkualitas. Jadi GAP menekankan pentingnya penggunaan benih atau bibit yang sehat, unggul, dan bersertifikat. Bahan tanam yang berkualitas akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, hasil produksi, serta ketahanan terhadap hama dan penyakit. Dengan memilih bahan tanam yang baik, risiko kegagalan produksi dapat ditekan sejak awal. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. GAP dapat mendorong penerapan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu dengan mengutamakan metode yang ramah lingkungan. Penggunaan pestisida kimia dilakukan secara bijak dan hanya jika diperlukan saja, dengan catatan sesuai dosis dan aturan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus melindungi keamanan produk. Adapun prinsip lain yaitu pengelolaan air yang efisien. Air merupakan sumber daya penting dalam pertanian. Jadi GAP dapat mengatur penggunaan air tersebut secara efisien dan higienis, baik untuk irigasi maupun kegiatan lainnya. Pengelolaan air yang baik membantu menjaga kesehatan tanaman sekaligus mencegah pencemaran. Jadi prinsip-prinsip GAP dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan budidaya dilakukan secara sistematis, aman, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip itu tadi secara konsisten, kualitas dan keamanan produk pertanian dapat terjaga dari awal hingga panen. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai good handling practice atau GHP. Jadi untuk pengertian good handling practice atau GHP ini, yaitu merupakan seperangkat pedoman dan prosedur yang mengatur penanganan hasil pertanian setelah panen. GHP bertujuan untuk menjaga mutu keamanan dan kebersihan produk selama proses pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, hingga distribusinya. Jika GHP berfokus pada tahap budaya, maka GHP ini berperan penting terhadap pasca panennya. Pada tahap pasca panen, produk pertanian sangat rentan terhadap kerusakan fisik, kontaminasi mikroba, maupun penurunan kualitasnya. Oleh karena itu, GHP dapat menekan pentingnya penanganan yang hati-hati, penggunaan peralatan yang bersih,
serta lingkungan penyimpanan yang sesuai, penanganan yang tidak dapat menyebabkan kehilangan hasil dan menurunkan nilai jual produk. Adapun tujuan dari good handling practice ini, yang pertama, dapat menjaga mutu produk pasca panen. Tujuan utama GHP adalah mempertahankan kualitas produk setelah panen. Jadi produk pertanian pada umumnya bersifat mudah rusak, sehingga memerlukan penanganan yang tepat agar tidak mengalami penurunan mutu yang secara signifikan. Melalui prosedur penanganan yang baik, kesegaran, kebersihan, dan karakteristik fisik produk dapat tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu, menjamin keamanan produk. Jadi GHP ini bertujuan memastikan bahwa produk bebas dari kontaminasi fisik, kimia, maupun biologis selama proses penanganan, penyimpanan, dan pendistribusian. Kebersihan tempat, peralatan, serta tenaga kerja menjadi aspek penting dalam menjaga keamanan produk itu sendiri. Dengan penerapan standar higienis yang baik, risiko pencemaran dapat ditekan secara signifikan. Lalu, GAP ini juga dapat meningkatkan nilai tambah daya saing. Jadi produk yang ditangani dengan baik memiliki tampilan yang lebih menarik, sehingga kualitas yang lebih konsisten dan umur simpan yang lebih panjang. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing di pasar. Jadi penerapan GHP sering menjadi syarat dalam sistem perdagangan modern yang menuntut standar mutu dan keamanan yang tinggi. Jadi secara keseluruhan untuk tujuan GHP ini sendiri dapat menjaga kualitas dan keamanan produk sejak pasca panen hingga pendistribusiannya. Penerapannya memastikan bahwa mutu yang telah dibangun dalam proses produksi tetap terpelihara sampai ke tangan konsumen. Baik, eh, pembahasan selanjutnya itu bagaimana strategi penerapan budaya mutu itu sendiri dalam mendukung GAP dan GHP. Jadi yang pertama yaitu penguatan komitmen pimpinan. Jadi strategi pertama dalam penerapan budaya mutu adalah memastikan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi. Jadi pimpinan organisasi harus menjadi teladan dalam menjalankan standar serta menunjukkan dukungan nyata terhadap penerapan Good Agricultural Practice atau GAP dan Good Handling Practice atau GHP. Jadi komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang jelas, penyediaan sumber daya, serta pengawasan yang konsisten. Lalu yang kedua, penyusunan dan sosialisasi SOP yang jelas. Budaya mutu akan sulit diterapkan tanpa SOP yang tertulis dan mudah dipahami. Jadi, penyusunan SOP yang mengacu pada prinsip GAP dan GHP menjadi langkah penting. Jadi setelah disusun SOP harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh tenaga kerja agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Lalu pelatihan dan peningkatan kompetensi, jadi sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan sistem mutu. Pelatihan rutin diperlukan agar tenaga kerja memahami teknik budidaya dan penanganan sesuai standar dengan kompetensi yang baik. Penerapan GAP dan GHP akan lebih efektif dan konsisten. Dan juga pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan karena ini merupakan strategi yang dilakukan dengan monitoring atau melakukan evaluasi secara berkala. Jadi pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa prosedur dijalankan sesuai standar, sehingga hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan sehingga mutu tetap terjaga. Dan juga pentingnya untuk penerapan sistem pencatatan dan dokumentasi. Jadi dokumentasi yang baik dapat mendukung transparansi dan ketertelusuran setiap kegiatan produksi dan penanganan perlu dicatat secara sistematis. Jadi pencatatan ini membantu dalam proses audit, evaluasi, serta penanganan jika terjadi masalah mutu.
dan juga pastinya membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama. Jadi budaya mutu tidak dapat dibangun secara instan, diperlukan pembinaan berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kualitas adalah tanggung jawab milik bersama. Ketika setiap individu merasa memiliki peran dalam menjaga mutu, maka penerapan GAP dan GHP ini akan berjalan lebih efektif. Jadi, strategi penerapan budaya mutu harus dilakukan menyeluruh dan konsisten dengan komitmen pimpinan, SOP yang jelas, pelatihan, pengawasan, serta dokumentasi yang baik. Budaya mutu dapat menjadi penggerak utama keberhasilan penerapan GAP dan GHP itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu eh, mengenai hubungan budaya mutu ini dengan GAP dan GHP itu sendiri. Jadi eh, budaya mutu bisa sebagai pondasi karena budaya mutu merupakan dasar atau landasan utama dalam penerapan sistem standar seperti Good Agricultural Practice atau GAP dan Good Handling Practice. Tanpa adanya komitmen terhadap mutu, standar yang telah ditetapkan hanya akan menjadi dokumen administratif saja. Budaya mutu memastikan bahwa setiap individu memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjalankan standar secara konsisten. GAP dan GHP sebagai implementasi teknis. Jika budaya mutu adalah nilai dan komitmen, maka GAP dan GHP merupakan bentuk penerapan teknis di lapangan. GAP dapat mengatur bagaimana proses produksi dilakukan dengan benar, sedangkan GHP memastikan penanganan pasca panen dilakukan secara aman dan terkontrol. Keduanya merupakan alat operasional untuk mewujudkan mutu yang telah menjadi komitmen organisasi. Lalu, sinergi dalam menjaga kualitas. Budaya mutu, GAP dan GHP saling melengkapi. Budaya mutu dapat mendorong kedisiplinan dan kepedulian terhadap kualitas, sementara GAP dapat menjaga mutu sejak tahap produksi, serta GHP mempertahankan mutu itu hingga produk sampai ke konsumen. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka sistem mutu secara keseluruhan dapat terganggu. Jadi, hubungan budaya mutu dengan GAP ini juga dapat mendorong perbaikan berkelanjutan. Jadi, budaya mutu mendorong evaluasi dan pembaruan prosedur secara berkala. Dengan demikian, standar GAP dan GHP dapat terus disempurnakan sesuai perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar. Baik, selanjutnya yaitu contoh penerapan budaya mutu dalam mendukung GAP atau GHP itu sendiri. Jadi yang pertama itu penerapan standar kerja secara konsisten. Salah satu contoh nyatanya itu penerapan budaya mutu adalah dijalankannya prosedur kerja sesuai standar tanpa pengecualian. Setiap tahapan produksi dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip GAP, mulai dari persiapan lahan, pemeliharaan, hingga proses panen. Setelah panen, proses penanganan dilakukan sesuai prinsip GHP untuk menjaga kualitasnya. Konsistensi ini menunjukkan bahwa mutu telah menjadi kebiasaan kerja. Lalu yang kedua, pelaksanaan pencatatan dan dokumentasi. Pada praktiknya, seluruh kegiatan dicatat secara sistematis, termasuk penggunaan input produksi, jadwal pemeliharaan, hasil panen, serta proses penyimpanan dan distribusinya. Dokumentasi ini memudahkan evaluasi dan memastikan ketelusuran apabila terjadi masalah. Hal ini mencerminkan budaya kerja yang tertib dan terkontrol. Lalu yang ketiga, pengawasan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap prosedur dijalankan sesuai standar yang ada. Jika ditemukan ketidaksesuaian, segera dilakukan tindakan perbaikan. Jadi proses ini menunjukkan adanya komitmen terhadap perbaikan dan yang berkelanjutan. Jadi contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa budaya mutu bukan hanya konsep teoritis saja, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan operasional sehari-hari
Jadi kegiatan budaya mutu berjalan seiring dengan GAP dan GHP itu sendiri, maka kualitas dan keamanan produk dapat terjamin secara menyeluruh. Nah, untuk dampak dan dampak penerapan budaya mutu terhadap kinerja organisasi, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas produk secara konsisten. Jadi penerapan budaya mutu yang didukung oleh standar seperti GAP dan GHP dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih stabil dan seragam. Proses proses kerja yang terstandar mengurangi variasi yang tidak diinginkan, sehingga mutu produk dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Dan juga dapat menekan tingkat kerusakan dan kehilangan. Jadi dengan adanya pengawasan dan prosedur yang jelas, kesalahan dalam proses produksi maupun penanganan dapat diminimalisir. Dampaknya adalah berkurangnya produk yang rusak, kehilangan hasil, serta pemborosan biaya. Efisiensi operasional meningkat karena setiap tahapan dilakukan dengan benar sejak awal. Lalu dapat meningkatnya produktivitas dan efektivitas kerja itu sendiri. Jadi budaya mutu menciptakan sistem kerja yang lebih tertata, terarah, tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga produktivitas meningkat karena tenaga kerja memahami standar dan mampu bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Jadi secara keseluruhan, penerapan budaya mutu memberikan dampak yang sangat positif, yang signifikan terhadap kinerja organisasi itu sendiri. Tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperkuat efisiensi, reputasi, dan keberlanjutan usaha secara menyeluruh. Baik, eh, mungkin untuk penjelasan mengenai penerapan GAP dan GHP sudah banyak saya jelaskan. Adapun untuk kesimpulan mengenai penerapan tersebut, yaitu yang pertama budaya mutu sebagai fondasi utama. Jadi di mana budaya mutu merupakan dasar yang membentuk sikap, perilaku, dan komitmen seluruh anggota organisasi terhadap kualitas. Jadi tanpa budaya mutu yang kuat, penerapan standar kerja tidak akan berjalan efektif. Budaya mutu memastikan bahwa setiap proses dilakukan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan konsistensi. Lalu yang kedua, peran GAP dan GHP dalam menjaga kualitas. Jadi Good Agricultural Practice atau GAP berperan dalam menjamin kualitas dan keamanan pada tahap produksi. Ya, sedangkan GHP itu menjaga mutu atau proses pasca panennya atau penanganan pasca panennya hingga distribusinya sampai kepada konsumen. Jadi keduanya merupakan pedoman teknis yang mendukung implementasi budaya mutu secara nyata. Lalu yang ketiga, sinergi yang tidak dapat dipisahkan. Jadi budaya mutu GAP dan GAP ini saling erat kaitannya dan membentuk sistem yang terintegrasi. Budaya mutu menjadi landasan nilai, sementara GAP dan GHP menjadi instrumen operasional. Ketika ketiganya tidak berjalan secara selaras, kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk itu dapat tidak terjamin. Lalu yang adapun untuk sarannya mengenai eh, penerapan budaya mutu dalam memperkuat GAP dan GHP ini eh, yang pertama itu memperkuat komitmen dari organisasinya. Jadi organisasi disarankan untuk terus memperkuat komitmen terhadap budaya mutu sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Komitmen tersebut perlu diwujudkan dalam kebijakan yang jelas, dukungan sumber daya, serta pengawasan yang konsisten agar penerapan good agricultural practice atau GAP dan good handling practice atau GHP dapat berjalan sangat optimal. Lalu yang kedua, meningkatkan keterlibatan seluruh tenaga kerja yang ada. Budaya mutu akan berkembang jika seluruh anggota organisasi merasa memiliki tanggung jawab terhadap kualitasnya. Jadi karena itu, perlu dibangun komunikasi yang terbuka, memberi motivasi secara intens, serta penghargaan bagi kinerja yang mendukung peningkatan mutu itu sendiri. Dari kata penutup tadi, mungkin
Itu merupakan akhir dari sesi pemaparan mengenai penerapan budaya mutu dalam mendukung GAP dan GHP. Saya selaku pemateri, jika ada kekurangan dalam penyampaian penjelasan mengenai hal tersebut, saya mohon maaf. Jadi harapannya materi yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya budaya mutu itu, serta penerapan standar yang konsisten. Semoga konsep yang disampaikan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan operasional sehari-hari. Jadi untuk itu terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang diberikan seluruh teman-teman atau audiens. Saya selaku pemateri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.